Hai, jadi sebelum aku cerita, aku mau nyampein bahwa ini adalah konten pertamaku dengan durasi yang panjang. Jadi kalau misalkan nanti masih terdengar kaku ataupun terkesan agak sedikit aneh, aku mohon maaf. Kalau misalkan dari teman-teman mau kasih aku saran, masukan, boleh banget ya di chat di kolom komentar. Jadi tuh kemarin ceritanya aku habis deep talk sama ibuku, dan dari obrolan itu ada satu hal yang merubah caraku melihat rasa sakitku sendiri. Akhir-akhir ini aku sempat sakit cukup lama, lebih dari 2 minggu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya aku masih belum benar-benar pulih. Awalnya aku pikir ini cuma karena capek. Mungkin karena aktivitas, mungkin karena terlalu banyak hal yang aku pikirin, tapi ternyata bukan itu. Pelan-pelan aku mulai sadar, ternyata ada sesuatu yang aku simpan lama banget. Rasa marah, kecewa, dan juga rasa nggak terima. Karena melihat orang yang aku sayang diperlakukan tidak seperti seharusnya. Dan jujur, itu bukan hal yang baru. Mungkin selama ini aku terlalu berusaha kuat sampai aku lupa kalau semua ini tetap numpuk di dalam. Aku selalu ngerasa aku harus bisa nerima keadaan. Aku harus selalu kuat. Aku harus tetap jalan. Tapi di dalam pikiranku, aku terus berdebat sama diriku sendiri. Kenapa harus seperti ini? Kenapa orang baik harus diperlakukan seperti itu? Kenapa aku harus melihat semua ini, tapi nggak bisa melakukan banyak hal? Dan tanpa aku sadar, semua pernyataan itu jadi beban. Sampai akhirnya aku cerita ke ibuku. Awalnya biasa aja, tapi makin lama aku nggak bisa nahan. Aku nangis, aku cerita semua yang selama ini aku pendam. Dan di momen itu, aku nggak butuh jawaban. Aku cuma butuh didengerin. Dan ibuku nggak banyak bicara. Beliau cuma peluk aku, dan entah kenapa, itu cukup. Di tengah obrolan itu, ibuku bilang satu hal yang nempel banget di aku. Jangan terlalu dijadikan beban pikiran. Kasihan badanmu yang harus menanggung semua sakitnya. Dan jujur, aku langsung diem. Karena aku ngerasa, iya juga. Selama ini, aku sibuk marah. Sibuk kecewa, tapi aku lupa kalau tubuhku juga ikut menanggung semuanya. Dan ibuku cerita tentang satu pesan yang beliau pegang sampai sekarang. Pesannya dalam bahasa Jawa bunyinya, sing ngawain rimo, sing momo orang rimo, yang artinya kita sebagai manusia yang memiliki fisiknya
mungkin bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Allah tidak pernah benar-benar diam melihat hambanya diperlakukan tidak baik. Dan dari situ aku mulai ngerti, mungkin selama ini aku terlalu fokus sama hal yang gak bisa aku kontrol. Aku terlalu sibuk melawan keadaan sampai aku lupa menjaga diriku sendiri. Aku pikir aku sedang memperjuangkan sesuatu, padahal aku juga sedang menyakiti diriku sendiri pelan-pelan. Sekarang aku masih belajar untuk gak membawa semua luka itu sendirian, belajar untuk menerima tanpa harus menyakiti diri sendiri. Dan kalau kamu lagi ada di fase yang sama aku, ngerasa capek, marah, atau kecewa sama hidup, mungkin kita nggak sendirian.